Halo Risers, semua orang yang investasi saham tentunya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mendapatkan keuntungan dari investasinya. Nah, sebenarnya keuntungan saham tuh didapat dari mana sih? Jadi, keuntungan saham bisa didapat dari dua hal, yaitu capital gain dan dividen. Wah, istilah apa tuh ya? Tenang aja Risers, akan kami jelaskan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu capital gain terlebih dahulu. Mari kita menggunakan ilustrasi. Anggap saja investasi saham itu sama seperti berjualan di pasar. Kita akan beli suatu barang di harga yang rendah, kemudian kita akan jual di harga yang lebih tinggi. Nah, saat menjual barang, selisih harga jual dengan harga beli ini adalah keuntungan kita. Hal ini pun sama dengan capital gain. Kalau di saham, keuntungan dalam penjualan saham yang diterima dari selisih harga jual dengan harga beli inilah yang disebut dengan capital gain. Sebagai contoh, kita beli saham Bank BCA di tahun 2018 dengan harga 20.925 per lembar. Kemudian di tahun 2021, kita jual sahamnya dengan harga 35.400 per lembar. Berarti keuntungan kita adalah 35.400 dikurang 20.925 menjadi 14.475 per lembar atau 69,17%. Nah, keuntungan inilah yang disebut dengan capital gain. Konsep dari capital gain hanya sesimpel itu saja, tapi masih ada istilah-istilah lain seperti floating profit dan realized profit atau capital gain. Dan juga ada istilah untuk kejadian sebaliknya yaitu floating loss dan realized loss atau capital loss. Waduh, makin banyak istilahnya ya. Tenang aja, akan kita bahas satu persatu. Kali ini saya akan coba jelaskan dengan contoh cerita kisah investasi dari Kevin. Pada bulan Februari tahun 2020, Kevin merupakan anak SMA yang ingin mencoba investasi saham. Akhirnya dia minta izin ke orang tuanya ingin investasi saham. Orang tuanya pun memberikan modal 500.000 untuk Kevin. Setelah itu 500.000 tersebut dibelikan saham PT Merdeka Copper Gold dengan kode saham MDKA. Pada bulan Februari harganya itu Rp1.340 per lembar atau Rp134.000 per lot. Sayangnya beberapa minggu kemudian, yaitu pada bulan Maret, tiba-tiba sahamnya turun menjadi 970 per lembar atau 97.000 per lot atau turun 27%. Melihat itu, orang tuanya Kevin langsung bilang nih, "Yah, rugi dong, uangnya kan jadi berkurang kalau sahamnya turun." Tapi Kevin dengan santai menjawab, "Gak apa-apa, ini saham perusahaan bagus. Menurutku harga saham MDKA seharusnya gak segini, masih bisa naik." Ternyata benar aja. Pada bulan Juli 2020, harganya naik menjadi 1.485 per lembar atau 148.500 per lot. Berarti Kevin saat ini untung 14.500. Ayah Kevin pun bilang, "Udah, jual aja, nanti turun lagi loh." Tapi lagi-lagi Kevin jawab, "Tunggu dulu Pak, ini saham perusahaan bagus, menurut aku masih bisa naik lebih tinggi." Lagi-lagi Kevin benar. Pada bulan Agustus, harga saham MDKA naik lagi jadi 2.050 per lembar atau 205.000. Jadi Kevin udah untung 71.000 atau 52%. Setelah itu Kevin jual sahamnya. Dari pengalaman Kevin ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, saat harga sahamnya turun ke 970 per lembar, Kevin mengalami floating loss senilai Rp37.000. Kenapa disebut floating loss? Karena kerugian ini belum terjadi. Sesuai namanya, masih ngambang karena sahamnya belum dijual. Jadi kerugian ini hanya ada di portofolio saja. Nilai kerugian atau uang Kevin itu masih dapat berubah. Lain halnya apabila saat harganya turun, Kevin jual sahamnya. Ruginya pun menjadi terrealisasikan yang disebut dengan realized loss atau capital loss. Selanjutnya, saat harganya mulai naik menjadi 1.485 per lembar, Kevin udah untung 14.500 dan masih belum mau dijual. Inilah yang disebut dengan floating profit. Jadi, keuntungan Kevin itu belum terjadi karena sahamnya belum dijual. Keuntungannya hanya ada di portofolionya. Nah, setelah itu harganya naik menjadi 2.050 per lembar,
Kevin memiliki keuntungan 71.000 dan disinilah baru Kevin jual. Ini yang disebut dengan realized profit atau capital gain, yaitu ketika sahamnya sudah dijual dan kita sudah benar-benar mendapatkan keuntungan. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah yang pertama, capital gain merupakan keuntungan dalam penjualan saham yang diterima dari selisih harga jual dengan harga beli. Kedua, istilah floating profit atau floating loss adalah keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasikan dan masih dapat berubah nilainya. Yang ketiga, istilah realized profit atau realized loss sering juga disebut dengan capital gain atau capital loss adalah keuntungan atau kerugian yang kita dapatkan setelah menjual suatu saham. Nah, sekarang udah ngerti kan konsep mengenai capital gain? Sekian video pembahasan kali ini, semoga bermanfaat untuk risers. Thank you for watching.